Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paksi Bimantara dengan NRP 5017251039. Kali ini saya akan melakukan pemrograman WLS dari data menggunakan data gradient geothermal yang telah saya cari. Ya, kali ini step pertama kita akan melakukan import terlebih dahulu library-library yang akan kita gunakan. Seperti biasa, kita akan import numpy, snp, lalu kita import pandas, spd, lalu kita akan import juga matplotlib, plot splt, lalu kita run. Lalu step kedua kita akan input dan plot datanya. Data yang akan saya input di sini diambil dari paper yang berjudul Determination of Geothermal Gradient from Borehole Temperature Data in Some Parts of Eastern Niger Delta Basin. Data ini mempunyai data ini ada dua, yaitu kedalaman geothermal dan suhu. Kita akan masukkan dulu kedua datanya satu persatu, lalu kita akan gabungkan menjadi satu. Di sini seperti yang setelah saya lakukan sebelumnya. Di sini sudah ada, kita akan copy aja. Lalu kita akan paste di sini sama seperti ini. Kita masukkan dulu data kedalamannya, lalu di sini data suhunya, lalu kita akan jadikan satu. Di sini data depth kedalamannya dalam kilometer, kita panggil kedalaman dalam kilometer, lalu juga suhu. Lalu kita buat kita gunakan library pandas data frame agar muncul datanya dimunculkan dalam bentuk frame gitu. Lalu kita panggil di sini, lalu kita run. Nah, seperti ini muncul, dia berbentuk frame di sini dari data pertama sampai data ke 30 di sini. Lalu kita akan lakukan plot data yang sudah kita input tadi. Kita gunakan plot jenis scatter agar seperti di Excel, dan X adalah kedalamannya dan Y adalah temperatur atau suhunya. Di sini berarti data underscore gradient geothermal dot plot, terus bentuknya jadi scatter ya, scatter. Lalu untuk X nya adalah depth ya, X adalah depth. Depth dalam kilometer meter. Lalu untuk Y-nya di sini adalah temperatur dalam Celsius. Lalu untuk warnanya kita menggunakan warna blue aja, warna biru. Markernya bentuknya bulat aja, oval di sini. Oke, setelah itu gini. Lalu kita akan lakukan plotting data di sini ya, plt.title
beri nama ini aja, geothermal data depth versus temperature. Ini oke. Lalu kita kasih font size-nya, font size-nya 14 karena judul. Lalu kita bold juga, font weight sama dengan bold di sini ya. Lalu kita juga beri X label, Y labelnya ya, X label. Di sini X-nya adalah depth, meter. Lalu kita kasih font size-nya, karena dia ini kita kasih lebih kecil 12. Kita bold juga. Font weight-nya bold. Tutup. Lalu kita samakan juga. Tapi di sini adalah Y label, temperature. Di sininya adalah Celsius sama. Sudah, habis itu lalu kita akan tunjukkan, kita munculkan, kita run. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini persebaran datanya, titik-titik datanya yang telah kita input di sini. Setelah itu untuk step yang ketiga kita akan lakukan convert data to array ya. Kita ubah data yang sudah kita input tadi ke bentuk array karena nantinya akan diproses dalam aljabar linear atau matriks dan vektor. Jadi harus kita ubah ke bentuk array gitu. Di sini kita gunakan library NumPy untuk membuat array-nya ya. np.array. Lalu di sini yang kita ubah adalah dari data gradient geothermal. Untuk itunya yang depth ya, depth meter ini. Lalu kita transpose yaitu dengan menggunakan reshape -1,1 seperti ini. Lalu untuk yang Y-nya kita samakan dulu. Sini Y data geothermal, di sini adalah temperature Celsius. Kita juga reshape sama. Kalau kita print di sini, print f x sama dengan, ya panggil x-nya di sini x kecil ya, jangan sampai salah. Lalu kita print juga di sini f y sama dengan, di sini y kecil. Oke. Kalau kita run, nah seperti ini. Ini bentuk array dari data yang telah kita input tadi, seperti ini. Lalu untuk yang keempat, step yang keempat, kita akan mengenerate vektor D dan juga matriks kernel atau matriks G. Sini kita definisikan dulu D dan G-nya itu apa. Untuk D adalah Y. Jadi D di sini adalah Y ya.
dia adalah Y, jadi kita copy aja, jadi dia akan otomatis nilai dari D-nya itu sama seperti Y yang ada di atas ini gitu. Lalu di sini juga ada jumlah datanya ya, kita definisikan jumlah datanya, kita menggunakan len dari D gitu ya. Lalu kita juga definisikan parameter modelnya. Dalam hal ini ada dua, yaitu slope dan juga intercept gitu. Jadi parameternya ada dua di sini, npar sama dengan 2. Lalu kita buat matriks kernelnya gitu ya. Matriks kernel di sini ukurannya itu jumlah data dikali dengan jumlah parameternya gitu. Jadi di sini G atau matriks kernel kita buat dulu np.zeros. Jadi di sini kita akan buat dulu matriks G-nya itu isinya adalah 0 semua gitu ya. Dengan ukurannya itu jumlah data dikali dengan jumlah parameternya gitu. Underscore par seperti itu. Nah seperti ini. Lalu kita akan isi matriks yang kosong-kosong tadi itu menggunakan looping gitu ya. Menggunakan loop gitu, bukan looping. Jadi di sini for i in range ya, in range and data. Nah, jadi i di sini menunjukkan jumlah data mulai dari data pertama dan seterusnya, data pertama, data kedua dan seterusnya seperti itu. Lalu kita akan isi kolom pertama yaitu dengan semua baris i di kolom pertama gitu. Jadi di sini kita G kita isi kolom pertamanya ya. Jadi di sini i, 0 gitu ya. Karena dalam Python data pertama itu mulainya dari 0. Jadi kita gunakan 0 di sini ya. Itu isinya x, semua x di kolom pertama gitu. xi. Lalu untuk yang kedua jadi kolom pertama ini diisi dengan x setiap elemen i mulai dari data pertama sampai ke n gitu ya. Lalu untuk kolom keduanya di sini kita isi dengan 1 seperti itu. Lalu kita akan print di sini, print f, kita print d sama dengan kita panggilnya d seperti itu. Kita juga print f g sama dengan, kita panggil g di sini seperti itu. Oke, lalu kita run. Nah seperti ini sudah muncul. Setelah itu kita akan step kelima, kita akan melakukan finding solution of m gitu ya. Kita gunakan d dan g yang sudah kita generate tadi untuk mencari m. Lalu juga ada residual, yaitu error terkecil antara respon dari m yang kita dapat dengan data observasi gitu ya. Jadi di sini ada m, ada residuals, lalu rank s sama dengan s yaitu di sini s itu output dari aljabar linier yang inputnya adalah g dan y gitu ya. Jadi di sini kita gunakan numpy ya, di sini lin out dan lst.
Oke. Len aux, lalu di sini adalah G, Y. Lalu di sini kita pakai air conditionnya sama dengan none, seperti ini. Di sini bertujuan agar tidak terjadi error karena Python akan pakai nilai default otomatis seperti itu. Lalu di sini kita slope ya. Di sini adalah slope. Slope-nya kita ambil dari M yang kolom pertama seperti ya. Jadi slope-nya di sini kita ambil dari M yang berada dalam kolom 1. Lalu kita gunakan float juga di sini, itu untuk karena dia nanti desimal ya. Jadi kita gunakan float di sini gitu. Lalu intercept kita ambil dari M di kolom kedua gitu ya. Kita gunakan float juga. M di kolom yang kedua seperti itu. Kolom kedua di sini 1 seperti ini. Intercept. Oke. Lalu kita juga buat residuals gitu ya. Error. Kita buat errornya yang kita ambil dari residuals gitu ya. Float juga karena desimal. Sini residuals. If len residuals lebih besar dari 0, else 0 seperti itu. Nah, maksud dari if len residuals di sini, if len residuals lebih dari 0 adalah jika residuals terdapat nilainya gitu ya, ada nilainya. Kita pakai nilai tersebut. Tapi jika len residualsnya itu tidak terdapat nilainya, kita isi dengan 0 seperti itu. Dan atau kosong kita isi dengan 0. Ini dilakukan agar mencegah error ketika residualsnya nilainya itu tidak ada atau kosong seperti itu. Lalu di sini kita hitung responsnya ya, decalculated sama dengan G dikali dengan M seperti itu. Kita hitung responsnya yaitu decalculated G dikali dengan M. Decalculated di sini adalah respons dari model parameternya. Lalu di sini kita akan melakukan WLS atau weighted least squares, yaitu kita akan melakukan pemberian bobot pada data yang kita suspek atau kita curigai sebagai outlier gitu. Kita beri bobot yang lebih kecil pada data outlier tersebut agar garis regresi linearnya tidak ikut tertarik oleh data outlier ini gitu, sehingga garisnya dapat fit terhadap data yang lainnya seperti itu. Pertama kita buat matriks identitas ya, np.i and data. Kita buat matriks identitas terlebih dahulu di sini. Pertama, di sini artinya itu semua data awalnya itu memiliki bobot yang sama gitu. Lalu di sini kita akan mengurangi bobot pada data outlier yang kita suspek atau kita curigai sebagai outlier tersebut gitu ya. Jadi di sini ada W yang kita curigai. Kita lihat di sini. Di sini kalau saya lihat datanya itu tersebar dari 80 sampai dengan 120 gitu, yang banyak datanya tersebar gitu. Selain di daerah antara 80 sampai 120 itu bisa kita anggap sebagai outlier seperti itu ya.
Sini kita cari, di sini ada 13, lalu juga di bawah 80 itu ada 1, masih mendekati sih. 13, ada 14 ini ya, 13 14 ini lebih dari 140. Lalu juga ada 17 ini ya, lebih dari 120. 19 juga ada. 22 ini kurang dari 80, sama 125 ini lebih dari 120 gitu ya. Oke, nah itu data-data tadi yang kita akan berikan bobot lebih sedikit gitu, atau kita kurangi bobotnya gitu. Jadi pertama ada 13 ya tadi ya, 13 di sini, 13 W 13 sama dengan kita kasih 0,1 aja gitu ya. Kita kurangi bobotnya yang awalnya dari 1, kita kurangi menjadi 0,1. Lalu ada W berapa tadi? 14 ya. 14 sama kita kurangi juga dari 0,1. Lalu ada 17 kita kurangi juga jadi 0,1. Lalu ada 19 0,1. Ada 22 sama dengan 0,1 juga, dan yang terakhir ada 25. Nah, lalu kita gunakan rumus di sini. Kita akan gunakan rumus G transpose dikali W dikali G inverse, lalu dikali dengan G transpose dikali W dikali Y. Di sini kita buat, di sini A itu untuk matriks yang sebelah kiri ya, dan B itu kita gunakan sebagai matriks yang sebelah kanan. Jadi tadi kan G transpose ya, G transpose dikali dengan W dikali dengan G di sini. Lalu untuk yang B itu G transpose dikali dengan W dikali dengan J, seperti itu. Lalu di sini M underscore WLS. LS di sini adalah WLS solutionnya gitu. Kita gunakan juga np linalg.solve ya. Kita gunakan solve di sini karena dia lebih stabil daripada inverse ya. Linalg solve, untuk yang kita solve adalah A, B gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada decal WLS ya, sama dengan G dikali dengan M underscore WLS nya gitu. Ini adalah prediksi dari WLS nya ya, nilai WLS nya gitu. Lalu kita buat parameter hasil WLS nya, yaitu slope dan intercept. Jadi sini ada slope slope W gitu aja ya, sama dengan float karena desimal juga seperti yang tadi di atas. Lalu kita ambil slope-nya ini dari data WLS MWLS yang pertama seperti itu. Yang pertama adalah 0 gitu ya. Lalu untuk intercept sama dengan float juga, sama karena desimal, float MWLS dari data yang kedua, seperti itu. Lalu kita juga buat total errornya setelah kita lakukan WLS atau setelah kita pemberian bobot pada data-data
yang kita curigai sebagai outlier seperti itu ya. Jadi di sini RWLS ya, WLS seperti ini, nt.sum dari y min kurangi decal skor WLS seperti itu. Dipangkatkan 2 seperti ini. Oke. Lalu di sini kita akan melakukan plotting ya. plt.figure di sini ukurannya ya, di sini fix size seperti ini. Fix size nya kita 8,6 aja biar besar, dan kali 6. Oke, lalu di sini kita plot dulu data aslinya atau observe data di sini ya. plt.plot di sini kita plot ada x ya, x, d, terus lalu kita gunakan warna biru dan markernya itu bulat gitu ya di PO di sini. Lalu di sini marker size-nya kita kasih 7 aja, kasih 7. Lalu untuk labelnya di sini 7 or 8 lah. Oke, labelnya di sini adalah observe data seperti itu, observe data. Oke, lalu kita plotting juga di sini untuk yang OLS-nya ya, pplot atau ordinary least square gitu. Jadi yang sebelum kita lakukan WLS atau sebelum kita beri pembobotan. Jadi OLS di sini itu pembobotannya sama. Dalam hal ini mungkin 1 ya, nilainya 1. Jadi semua data itu nilainya 1. Jadi OLS di sini kita plot, yang kita plot adalah x, decalculated biasa. Lalu di sini kita warnai warna merah aja, garis warna merah. Oke, marker size-nya sebenarnya 7. Untuk labelnya line width tuh ya, line width-nya 2. Untuk labelnya dengan OLS gitu ya, OS. Oke, lalu kita di sini plotting untuk yang plt.plot. Di sini kita akan plotting yang data yang telah kita lakukan WLS gitu ya, atau setelah kita lakukan pembobotan gitu. Jadi di sini decal_WLS. Lalu kita kasih warna hitam aja, garis warna hitam itu kasih warna hitam seperti ini. Lalu kita kasih line width-nya sama, marker size dulu ya. Ini kan nggak usah, kita line aja, line width sini marker and width dengan 2 label dengan
kita kasih WLS gitu. Lalu kita beri judul di sini ya, plt.title. Kita beri judul OLS ya, OLS versus WLS linear fitting. Lalu untuk font size nya karena judul kita kasih 14, lalu kita buat juga font weight, bold ini. Lalu kita beri X label, Y labelnya X label. Di sini X labelnya adalah nilai X ya, nilai X. Oke, lalu sini font size nya sini 12, font sama dengan bold. Lalu untuk X labelnya sama, copy aja, paste. Di sini adalah Y label, nilai Y, font size nya sama. Lalu kita juga wait. Oke. Ini oke. Kita lanjutin dulu aja ya. plt.legend, kita kasih legend sini. Lalu kita kasih ada teks gitu ya, teks untuk memberitahu OLS-nya persamaan OLS-nya dan persamaan WLS-nya, lalu juga error dari OLS-nya dan juga error dari WLS-nya seperti itu. Di sini F OLS dual Y sama dengan slope 3 angka belakang koma X ya, ditambah oleh intercept sama 3 angka di belakang koma aja seperti ini. Lalu kita kasih ini n spasi ya. Lalu di sini untuk yang F sini F error OLS-nya error sama dengan kita buat di sini adalah ERR 3 angka belakang koma juga. Lalu ada sepertinya sini F WLS Y sama dengan slope dari slope B tadi ya, kita akan belakang koma X ditambah intercept underscore W, kita akan belakang koma juga, tutup, kita kasih seperti ini.
lalu kita print untuk error yang WLS nya error dengan skor WLS tadi namanya, jika angka belakang koma aja kita ketik ya, tutup. Oke, seperti ini. Oke. Oke, lalu di sini kita masukkan teks tersebut ke dalam grafiknya gitu ya. Di sini 0,95 0,05 nanti x str terus font size nya masih 11 aja ya, 11 transformnya plt .kca trans x untuk vertical alignment nya berada di bottom, di bawah. Lalu untuk horizontal alignment secara horizontal dia berada di sebelah kanan, right. Jadi dia ada di kanan bawah seperti itu. Lalu di sini adalah BB box. Colornya light yellow aja, yellow, di kuning terang. Lalu color ini kita kasih hitam aja, black. Untuk box stylenya round ya, round. Pad 0,5 alpha sama dengan alpha sama dengan 0,9. Oke, seperti ini. Lalu kita di sini plt.show kita tampilkan. Oke, di sini terjadi kesalahan di aircon sama dengan none. Wait. Tadi ada di sini ya. Ada di no. Aircon sama dengan none ya. Oke, wait. None harusnya besar. Seperti ini. Lalu kita akan run. Nah, wait, decal. Oke, salah nama di sini yang kita plotting ya. Di sini decal. Kita run. Oke, di sini ada trans x salah ya. Sebentar. Oke, trans x kurang s ternyata ya. Di sini run. Oke, nah seperti ini sudah muncul grafiknya. Jadi untuk yang titik-titik biru di situ adalah
titik datanya ya, persebaran datanya. Lalu untuk yang garis merah adalah garis OLS atau ordinary least square, yaitu sebelum kita lakukan pembobotan. Jadi dia nilainya tiap data itu dianggap sama atau penting semua. Jadi dia terlihat di sini agak tertarik ke atas karena di atas ini dia di lebih dari 140. Ini ada data yang terdapat data gitu yang lebih dari 140, jadi garisnya ini tertarik ke sana. Jadi terlihat kurang menyatu gitu ya sama yang data-data persebaran datanya yang lain gitu ya. Jadi bisa aja di sini itu adalah outlier atau noise gitu ya. Jadi pada data lapangan kita mengukur data lapangan yang kita dapatkan itu banyak sekali terjadi noise atau outlier data seperti ini gitu ya. Jadi lalu untuk yang garis hitam di sini adalah WLS-nya atau waitlist squares gitu ya. Jadi di sini telah dilakukan pembobotan pada data-data yang kita suspek sebagai outlier seperti itu atau noise gitu ya. Jadi dia lebih fit gitu ya dengan data-data yang persebarannya itu paling banyak gitu ya. Di sini dalam hal ini adalah data dari di atas 80 sampai 120 gitu ya, yang paling banyak datanya gitu. Ini untuk errornya seperti itu. Di sini untuk errornya meskipun pada OLS gitu ya, errornya lebih kecil, tetapi dia itu kurang fit gitu dengan data-data yang kita anggap itu sebagai data pengukuran, data pengukuran gitu ya. Dia tertarik oleh outlier seperti itu. Gitu. Lalu untuk yang WLS di sini segini, untuk yang di depan ini adalah slope-nya, yang di bagian belakang ini adalah intercept-nya gitu. Seperti itu. Sekian dari saya tentang melakukan programming WLS dari data gradient geothermal yang saya pakai di sini gitu ya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.